Baik jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan datang Allah. Kemudian termasuk di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, membersihkan jiwa, itu karena kaitannya juga bisa merusak hati, dan ini ternyata menjadi nutrisi hati juga. Hati seseorang akan baik kalau dia menjauhkan 4 hal yang berlebihan. Dan itu akan menjadikan hati seseorang baik, maka dia termasuk menjadi nutrisi hati. Apa 4 hal yang harus kita jauhkan? Ini dia fungsi. Karena kalau dilakukan merusak hati, kalau dijauhkan dia akan membuat baiknya hati. Yang pertama adalah yaitu kasratul kalam. Banyak berbicara, berkata-kata yang tidak bermanfaat dan tidak faedah. Ngobrol-ngobrol, bincang-bincangnya nggak ada faedah manfaatnya, tinggalkan. Makanya seperti ungkapan begadang sih boleh saja kalau ada manfaatnya. Kalau perlu semua perlu nanti. Ingat-ingat. Masa nggak dibuat seneng dong. Kan menyenangkan orang itu ibadah. Jadi suka berkata-kata batil itu merusak hati, tapi kalau kita jauhkan itu akan membuat hati kita baik. Nanti banyak cabang-cabangnya perkata-kata. Kan imam kita sering baca itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Laghun itu ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Kemudian menjauhkan tadi perkataan-perkataan yang batil, perkataan yang nggak bermanfaat, perkataan-perkataan apalagi sampai dosa. Perkataan yang sia-sia jadi dijauhkan. Contohnya kerokan itu dijauhkan itu. Karena itu termasuk lagun, kerokan itu. Karaokean. Apalagi kalau lagu-lagunya hanya melemahkan hati. Jadi kalau syairnya bisa menggugah hati, boleh. Kobarkanlah api perjuangan sebangsa dan setanah airku, di bawah naungan panji Islam, ayo maju terus menyerbu. Jangan kembali pulang sebelum kita menang, walau mayat mati di medan juang, itulah mujahid berjuang. Relakan ayah, relakan ibu pergi, ya, dan seterusnya. Ucapan yang menggugah hati boleh. Syair-syair itu banyak saudara kita para mujahid Taliban yang di Palestina juga demikian. Itu di antara syair-syair yang menggugahkan hati. Bahkan Rasulullah punya juga seorang penyair yang tadinya muji-muji tentang dunia, tentang wanita, tentang khamr, tentang judi. Ya. Setelah dia ngerti ini haram, enggak lagi. Tapi pujian, sanjungan terhadap Allah. Ya, kemudian memberikan tasdik, ya, hamasah, semangat, memotivasi untuk berangkat ke medan jihad, untuk bersemangat. Kemudian adalah banyak makan yang berlebihan. Jangankan yang haram, makan yang berlebihannya nggak boleh kok. Kulu wasrobu wala tusrifu. Perut kita itu sepertiganya diisi makanan, sepertiganya air, sepertiganya nafas. Makanya kalau berlebih-lebihan sudah menyalahi syariat. Halal aja nggak boleh. Kalau berlebih-lebihan, kulu wasrobu wala tusyrifu. Makan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah banyak tidur. Ya. Dia bisa melakukan menambah ilmu, menambah ibadah, menambah iman, menambah amal soleh. Tidur sih boleh, tapi kalau kasratun niyam, terlalu banyak tidur melemahkan jiwa, melemahkan fisik. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat adalah nutrisi hati atau sekaligus nutrisi juga perusahaan hati apa? Kalau yang nutrisi hatinya adalah musahabah ma'as sholihin. Bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang baik, solihah. Sebaliknya, dia kalau
banyak bergaulnya dengan orang-orang yang enggak baik, naudzubillah min dzalik, hatinya akan rusak. Coba kita lihat, tolong dibacakan sebagai penutup surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 27 sampai 29. Akibat bersahabat bergaul dengan orang yang enggak baik agama dan akhlaknya, bukan hanya menjadi enggak baik, bisa menyeret menyebabkan ke neraka. Ayat 27 sampai 29. Menyesali perbuatannya, saya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai, silakan aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan simpulan itu teman akrabku. Semua dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang mengkhianati manusia. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi intinya, bersahabat bergaul dengan orang-orang yang solih solihah, orang-orang yang baik agama akhlaknya, orang-orang yang ahlul ibadah, itu akan menjadikan hatinya baik, imannya, ibadahnya, akhlaknya juga baik. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, kalau kita bersahabat bergaul dengan orang-orang yang buruk agamanya, rusak akhlaknya, kadang-kadang yang heran tuh kita itu begini, sudah ngaji lama ya, begitu membaur, begitu mengelompok, begitu ada dalam satu grup, begitu ada dalam satu komunitas, nggak nampak ngajinya kita. Malah kita istilahnya malah ngikutin dia. Ngomongnya sana nggak benar, nggak, bukannya ditegur, malah kita nambahin nimpalin. Mestinya jangan begitulah. Wasyhadu bi anna muslimun. Saksikan, ya, kulil haqqo. Saksikan, saya ini orang beriman. Kulil haqqo walau kana muran. Katakanlah kebenaran itu meskipun akibatnya adalah pahit. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik niatnya sudah tunaikan, beramal soleh jangan ditunda-tunda, ikan sepatikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari